Bapak Ibu Saudari dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan kelanjutan pengajaran firman Tuhan dari buku Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-33 yang diberi judul Pertobatan yang Sejati dan Perbuatan yang Baik. Saya akan bacakan dari kitab Efesus pasal kedua, ayat yang pertama sampai dengan ke-10. Setelah itu kita masuk dalam doa. Semuanya adalah kasih karunia. Ayat yang pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh pikiran kami, seluruh hati kami, dan seluruh hidup kami dan telinga kami pada siang hari ini untuk mendengarkan pengajaran kebenaran firman Tuhan tentang pertobatan yang sejati dan pekerjaan yang baik dari buku Katekismus Heidelberg Hari Tuhan ke-33. Kiranya Roh Kudus yang akan memimpin hamba-Mu ini dan juga membuka pikiran jemaat supaya kami boleh semakin mengerti tentang belas kasihan dan kasih karunia dari Bapa dalam Kristus dalam hidup kami, sehingga perbuatan baik yang kami lakukan pada sesama kami itu berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur mengikuti atau menikmati firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari ini. Amin. Bisa ditampilkan? Sekarang masuk hari Tuhan atau pertanyaan yang ke-88 Bapak Ibu ya. Ada 4 pertanyaan dan jawaban 88 sampai 91. Saya akan bacakan pertanyaannya dan Bapak Ibu bersama-sama akan membacakan jawabannya. Pertanyaan ke-88, terdiri dari berapa bagiankah pertobatan yang sejati atau kembalinya manusia kepada Allah? Jawab. 2. Dimatikannya manusia yang lama dan dihidupkannya manusia yang baru. Pertanyaan ke-89, apakah artinya mematikan manusia yang lama? Jawab. Itu adalah penyesalan dengan sepenuh hati bahwa kita menyebabkan murka Allah dengan dosa-dosa kita dan semakin membenci dosa-dosa itu dan menjauhinya. Pertanyaan ke-90, apakah artinya menghidupkan manusia yang baru? Jawab. Itu adalah sukacita yang sepenuh hati di dalam Allah melalui Kristus dan dengan kasih dan kegidangan hidup seturut kehendak Allah di dalam semua perbuatan yang baik. Ke-91, tetapi apakah perbuatan yang baik itu? Jawab, hanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dari iman yang sejati menurut Taurat Allah dan untuk kemuliaannya, dan itu bukan didasarkan pada pendapat kita sendiri atau ketetapan manusia. Bapak Ibu Saudari, tadi juga di referensi ayat firman Tuhan tadi di halaman depan tercantum juga referensinya dari Markus pasal 7 ayat 1 sampai ke-13. Ini bagian sudah pernah dikhotbahkan oleh Pendeta Agung di sana tentang Tuhan Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi bahwa mereka lebih mendahulukan tradisi yang ada di Yahudi daripada firman atau Taurat Allah. Ya, nanti ini akan ada kaitannya dengan materi yang akan kita dengarkan dan pelajari hari ini. Kita perlu tahu dulu apa sebabnya kita perlu bertobat.
Apa sebabnya kita perlu dipertobatkan? Yang pertama, tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak bertobat. Itu harus kita pegang dengan teguh. Dalam setiap pelayanan kita kepada siapapun, kita harus menyatakan bahwa tidak ada keselamatan bagi mereka yang tidak bertobat di dalam Kristus. Itulah sebabnya Tuhan kita memberitahu Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan kembali untuk bisa melihat atau masuk dalam kerajaan Allah. Ini juga sudah pernah dikhabarkan oleh Pendeta Agung di sana dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 1-8. Saya akan bacakan beberapa bagian saja. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat yang kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Jelas sekali, kelahiran kembali itu adalah syarat mutlak untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika kita sesuai dengan atur kita, itu adalah mati di dalam pelanggaran dan dosa kita. Tadi kita sudah baca ya, dalam Efesus pasal 2, ayat 1-3. "Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain." Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kita membutuhkan perubahan yang radikal. Radik dari akar kata radik ya, itu berakar, kuat, teguh. Bukan radikal seperti yang kita selama ini sudah pernah dengar di media massa. Butuh perubahan yang radikal yang terjadi di dalam diri kita ketika kita bertobat. Ini satu poin yang penting dari bagian yang pertama. Lalu bagian yang kedua Bapak Ibu, ada dua aspek pertobatan yang dituliskan oleh Katekismus Heidelberg yang kita akan renungkan pada siang hari ini. Yang pertamanya, matinya manusia kita yang lama. Dan yang kedua, hidup manusia yang baru. Memang firman Tuhan ini maknanya sangat dalam Bapak Ibu ya. Jadi kalau baca itu harus berkali-kali gitu. Matinya manusia yang lama, manusia kita yang lama, dan hidup manusia kita yang baru. Masing-masing dari kedua aspek di atas dipandang dengan dua cara dalam Alkitab sebagai hal yang sudah digenapi, tapi sekaligus belum selesai. Sudah digenapi ketika Kristus mati di kayu salib dan bangkit dari kematian, sekali untuk selamanya. Tetapi belum selesai. Apa maksudnya? Nanti kita akan pelajari di bagian berikutnya. Maka baik mati maupun mulai hidupnya bisa dikatakan sebagai sudah tergenapi dalam diri orang percaya. Kematian kita dalam dosa dan hidup kita dalam Kristus sudah digenapi dalam diri kita sebagai orang percaya. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata, Kolose pasal 3 ayat 9-10 Bapak Ibu ya, di depan sudah ada. "Kamu telah menanggalkan manusia lama, satu, serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru." Ada menanggalkan manusia lama, ada mengenakan manusia baru. Tetapi ada kalimat sebelumnya di ayat kelima, Rasul Paulus menuliskan, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi." Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu maksudnya? Kalau kita baca dengan teliti dari Kolose pasal 3 ayat 9-10, jelas sekali di situ. "Jangan saling membohongi, karena kamu telah menanggalkan manusia lamamu bersama dengan perbuatan-perbuatannya." Ayat ke-10, "Kenakanlah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui dalam pengetahuan sesuai dengan gambar dari penciptanya." Ayat ke-5, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi," yaitu ada dosa-dosa yang disebutkan oleh firman Tuhan yang kita harus renungkan dan minta pertolongan Tuhan untuk menjauhi dosa ini. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan lagi kamu saling mendustai
karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi zaman di Kolose itu ada kebohongan-kebohongan dusta tentang pengajaran firman Tuhan yang diputarbalikkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi, sehingga jemaat juga tersesat. Paulus mengingatkan tentang hal ini dan menegur para pemimpin gereja di Kolose. Cukup jelas dari sini bahwa ketika kita bertobat, sesuatu yang sangat menentukan terjadi, Bapak Ibu. Dalam kenyataannya, begitu menentukan sampai-sampai kita menjadi disebut dengan ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi ciptaan baru, new creation. Tetapi pada saat yang sama, perubahan yang radikal ini tidak secara instan menghasilkan apa yang mungkin bisa kita sebut sebagai sebuah produk akhir dari anugerah Allah. Jadi ada awal, ada akhir. Karena kita manusia terbatas, kita sering sekali tidak sabaran untuk menantikan penggenapan janji Tuhan. Ada disebut dengan anugerah Allah. Produk awalnya kita sudah dibarukan. Produk akhirnya apa ini? Apakah setelah kita diselamatkan sekali itu selamanya itu, apakah kita sudah bebas dari dosa? Kita bisa berbuat dosa lagi, berbuat suka-suka hati kita, terus Yesus menebus dosa kita, dan kita berbuat dosa lagi. Ini yang Paulus tekankan, ini bukan atau belum final. Bukan produk akhir dari anugerah Allah. Tidak, produk akhir itu terbentuk hanya melalui proses pengudusan. Pengudusan setiap hari, setiap waktu, melalui pikiran kita, hati kita, ucapan bibir kita, dan setiap tingkah laku hidup kita, kita sering melakukan dosa. Karena kita hidup dalam daging yang melawan roh ini ya, daging yang fana ini, yang masih jatuh dalam dosa. Dan di dalam proses pengudusan tersebut, terdapat suatu kesinambungan, suatu penyempurnaan dari kedua hal di atas. Jadi dari manusia lama yang sudah ditanggalkan menuju pada manusia baru yang dibaharui, yang dikuduskan setiap hari oleh Roh Kudus dalam kebenaran firman Tuhan. Kita renungkan Bapak Ibu, contoh dalam Roma pasal yang ke-7 dan ke-8, bagaimana Rasul Paulus pun stres dengan pergumulan dalam dagingnya gitu. Satu sisi dia ingin menuruti firman Tuhan, tapi sisi yang lain dagingnya itu melawan firman Tuhan. Siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh celaka ini? Ada satu jeritan dalam hatinya, Tuhan kalau bisa angkatlah gangguan dari diriku ini, dalam Korintus ya, supaya aku tidak diganggu lagi oleh si jahat. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku kepadamu, karena dalam kelemahanmu lah kuasa-Ku bekerja. Disinilah pengudusan itu, penyempurnaan itu, kesinambungan dari pengudusan firman Tuhan berjalan dalam hidup kita dari hari ke hari, waktu ke waktu, dari hitungan detik sampai hitungan waktu yang kita pernah kenal. Semuanya berjalan secara sempurna dalam kasih karunia Kristus. Bagian yang ketiga Bapak Ibu, apa yang bisa disebut bahwa seseorang itu atau kita bisa yakin bahwa kita sudah bertobat? Seseorang bisa yakin akan bertobatnya sendiri. Jika demikian, bagaimanakah seseorang bisa mengetahui bahwa ia sungguh-sungguh bertobat, bahwa ia sungguh-sungguh dipertobatkan? Ini kan satu hal yang saya ingin tanya ya Bapak Ibu ya. Ketika kita juga misalnya ada pemuritan, ada pengajaran kepada orang yang baru percaya, atau kepada orang yang sudah percaya juga, sering mereka tanya begitu. Saya juga pernah ditanya, apa buktinya bahwa kamu itu sebagai guru, sebagai pengajar di kelas ini sudah sungguh-sungguh lahir baru, sudah sungguh-sungguh bertobat? Apa buktinya? Nah, mereka minta bukti tentang hal itu. Ada dua Bapak Ibu, yaitu pertama, sikap kita terhadap dosa dan terhadap diri kita. Itu yang pertama, sikap terhadap dosa dan terhadap diri kita. Lalu yang kedua, sikap kita terhadap Allah dan kepada Kristus di sisi yang lain. Sikap kita kepada Allah dan Kristus di bagian lainnya. Ketika kita benar-benar bertobat, akan ada yang namanya penilaian ulang yang lengkap atas diri kita. Sebelum kita bertobat, ini ada dua kejadian ya Bapak Ibu, ada dua kondisi. Sebelum kita bertobat, belum ini. Bagian yang ketiga. Dua aspek dari pertobatan yang ini ya. Sebelum kita bertobat, orang seperti ini cenderung untuk membela dirinya terhadap tuduhan-tuduhan dari hati nurani dan dari Taurat Allah. Itu sebelum kita bertobat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita katakan, ada tuduhan dari hati nurani bahwa itu berdosa dan kita tidak layak untuk berdoa kepada Tuhan, untuk
sujud di hadapan Tuhan, untuk datang persekutuan dengan orang percaya dimanapun itu, untuk membaca firman Tuhan, untuk saat teduh. Ada turun-turun dalam hati kita, sehingga kita sering menunda, sering akhirnya tidak akan melakukan apapun. Yang penting saya bisa menghindari tuduhan-tuduhan ini. Gimana caranya? Cari pelayanan biasanya, entah kemanapun begitu kan. Nah, satu hal yang iblis tekankan di sini adalah bahwa dia menggunakan itu untuk menuduh hati nurani kita, supaya kita menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ini kita sebelum bertobat. Nah, setelah pertobatan, dosa tidak lagi dipandang sebagai sekedar kekeliruan, permisif, dosa yang ya nggak apa-apa lah, ya itu kan kondisi, ya gimana lagi gitu loh. Ya sering sekali kalau dulu saya kecil juga, dan beberapa rekan-rekan juga mengatakan nggak apa-apa lah itu, ya cuman berapa rupiah sih yang kita pakai, nggak usah lapor ke bos juga nggak apa-apa lah itu, ya bos juga tahu kita di lapangan juga butuh uang misalnya begitu, atau apapun yang lain. Satu hal yang tanda bahwa kita sudah bertobat adalah bahwa kita tidak memandang remeh tentang dosa, hanya sekedar kekeliruan. Tidak ada lagi upaya untuk meminimalkan dosa dengan berpikiran, dan sering kita berkata seperti ini, kita semua kan orang berdosa, ya gak apa-apa lah, biarin aja, ada kompromi. Disinilah tajamnya saya melihat ini anugerah Tuhan ya, bukan berarti meninggikan atau mengagungkan pengajaran atau kaum Puritan. Nah, disinilah Puritan, kalau kita renungkan dan kita baca dari setiap pengajaran tokoh-tokoh Puritan, disinilah mereka begitu ketat tentang pertobatan. Contohnya siapa? John Owen. Begitu ketatnya dia tentang dosa. Ada namanya keinginan yang berdosa. Jangankan melakukan, kita ingin itu pun sudah berdosa. Karena keinginan kita itu sering kali bercampur dengan dosa-dosa yang Tuhan tidak berkenan kepada kita. Lalu Bapak Ibu, di dalam pertobatan yang sejati, kita menjadi selaras dengan sudut pandang Allah. Ini kalau saya nggak salah dengar kemarin istilahnya itu disebut dengan shalom. Shalom itu adalah hidup kita selaras, serasi seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan mau, seperti sudut pandang Allah. Inilah pertobatan yang sejati Bapak Ibu. Ketika seorang berdosa mulai melihat dosanya, ketika kita mulai melihat dosa kita sebagaimana Allah melihat kita yang berdosa, harusnya akan ada duka cita dan kebencian yang sejati terhadap dosa itu. Apakah kita benci? Apakah kita berduka cita terhadap dosa yang sering kita lakukan? Karena kadang-kadang orang pada mengatakan, ya itu dosa disengaja, dosa tidak sengaja. Ya namanya dosa tetap dosa gitu kan. Apakah kita berduka cita? Apakah kita benci dengan dosa itu? Lalu selanjutnya setelah kita benci dan kita berduka cita, akan terjadi keberpalingan yang radikal dari dosa. 180 derajat, metanoia, kita akan berpaling dari hidup yang berdosa kepada hidup yang penuh anugerah Tuhan. Harusnya ini menjadi ciri-ciri khas pertobatan yang sejati. Pada saat yang sama, akan ada perasaan heran sekaligus takjub bahwa Allah meskipun membenci dosa, begitu mengasihi kita. Sampai-sampai Ia memberikan jalan bagi kita untuk bisa lepas dari dosa itu, untuk melarikan diri bagi kita. Dia mengasihi kita, Dia benci dosa kita, tetapi Dia tetap menyatakan kemurahan hatinya melalui anaknya ya, Yesus Kristus Tuhan kita. Maka akan ada hati yang penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan pujian, penuh dengan pemujaan, baik kepada Allah Bapa, karena Ia telah memberikan Kristus anaknya untuk mati demi kita, dan kepada Kristus, karena Ia telah melakukan apa yang Ia lakukan untuk menyelamatkan kita. Harusnya setelah kita menerima kelahiran baru, setelah mengalami pertobatan sejati, setelah kita membenci dan berduka cita atas dosa, setelah kita berpaling dari dosa itu, bertobat, metanoia, setelah kita merasakan ada keheranan dan takjub bahwa Allah sangat mengasihi kita, harusnya ada pujian, ada ucapan syukur, ada pemujaan kepada Bapa kita dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Inilah kita makanya perlu saling mendoakan, karena termasuk juga dulu saya pernah berkali-kali diberitahu hamba Tuhan, jangan doakan hanya untuk kamu sendiri, jangan doakan untuk keluargamu, jangan hanya kamu doakan untuk pasanganmu, untuk anakmu, untuk keluargamu, atau untuk siapapun. Doakan juga pemimpin di gereja atau persekutuan Kristen di mana engkau bertumbuh dalam firman Tuhan. Hamba Tuhan sangat mudah untuk jatuh kalau dia tidak ikut didoakan oleh jemaat.
Dalam arti banyak godaan kita tahu bersamalah. Kita tahu di internet juga sekarang YouTube sudah bertebaran, media online juga sudah sering memberitakan bagaimana kejatuhan seorang hamba Tuhan sangat tidak mengenakkan Bapak Ibu, sangat menyakitkan. Bagaimana akhirnya baik orang Kristen sendiri maupun orang-orang yang bukan Kristen menghujat, memaki, menyalahkan, menyudutkan hamba Tuhan itu. Kita terus doakan untuk para hamba Tuhan supaya mereka tetap setia, walaupun nanti dalam kelemahan, kadang-kadang saya melihat itu pada masa tuanya mungkin akan sedikit ada ada sedikit pembelokan. Tetapi kita percaya bahwa jika Roh Kudus memimpin hatinya, para hamba Tuhan ini, para pemimpin rohani hidup kita, maka mereka akan dipimpin untuk tetap memberitakan Kristus sampai akhir, termasuk pada keluarganya sendiri. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang keempat, ada perbedaan antara konsep tentang kasih yang populer sekarang ini dengan konsep dari Alkitab. Ada kata kasih Bapak Ibu ya, yang dituliskan oleh buku Katekismus Heidelberg. Bukti dari pertobatan ini ditemukan dalam satu hal penting. Kasih dan kegirangan hidup seturut kehendak Allah di dalam semua perbuatan yang baik. Sekali lagi, ini juga tadi sudah kita baca ya di jawaban. Kasih dan kegirangan hidup seturut kehendak Allah di dalam semua perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun, keluarga atau orang pada siapapun yang lain, pada saudara seiman atau bukan saudara seiman, itu harusnya berakar atau seturut dengan apa yang Bapak kehendaki melalui hidup kita, yaitu untuk memberitakan namanya, nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kasihnya yang begitu melimpah kepada orang-orang berdosa. Tadi Pak Mose juga sudah sempat ceritakan tentang pergumulan dalam bisnis, dan juga dalam ada orang non-Kristen yang mau mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kalau kita diberi kesempatan pada hari itu untuk memberitakan tentang Kristus. Karena itulah tujuan perbuatan baik yang kita lakukan, yaitu untuk memberitakan nama Kristus, tidak ada yang lain. Bagaimana buktinya dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana bisa seseorang benar-benar melihat bahwa dirinya sendiri memang selayaknya masuk neraka, dan pengorbanan Kristus yang begitu agung sebagai sumber dari semua pengampunan bagi dirinya, tanpa merasakan syukur yang begitu mendalam? Kita harus koreksi Bapak Ibu diri kita sendiri. Pada saat kita menghadapi pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan mengeluh gitu ya, akan berkeluh kesah di hadapan Tuhan, mungkin protes, dan lupa untuk mengucap syukur dalam segala hal. Ini tidak mudah. Berkali-kali dalam kitab Injil, khususnya surat-surat Rasul Paulus juga, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal, mengucap syukur dalam segala hal. Kepada semua jemaat, dia menuliskan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah kunci untuk melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah pergumulan kita yang berat. Ya, bagaimana bisa seseorang benar-benar memiliki rasa syukur tanpa, seperti yang telah kita pelajari dalam pertanyaan dan jawaban pertama, sepenuh hati, bersedia dan siap sejak saat ini untuk hidup hanya bagi Kristus. Fakta yang ada Bapak Ibu, ya kita ceklah diri kita masing-masing, dan juga bisa cek ke orang-orang terdekat kita atau orang-orang di mana kita melayani selama ini. Ada orang-orang yang di dalam gereja yang kelihatan pada saat ini yang memiliki pemahaman intelektual yang tinggi mengenai doktrin tentang pembenaran oleh iman. Doktrinnya bagus dan memberkati banyak orang. Ya, tetapi dia atau mereka ini tidak mau menaati kitab suci. Antara punya pengetahuan yang bagus tentang pembenaran oleh iman, tapi hati yang tidak taat kepada kitab suci. Ini dua hal yang saya juga ketika baca ini geleng-geleng kepala juga gitu ya. Kok bisa kita punya pemahaman, pengetahuan teologi yang bagus, tapi hati kita tidak taat kepada kitab suci? Maksudnya apa? Mereka menginginkan keselamatan yang hanya oleh anugerah, keselamatan yang hanya oleh iman, tapi mereka tidak ingin mendengar tentang hukum-hukum ataupun perintah-perintah. Hukum Taurat, perintah Allah dalam kitab Perjanjian Lama itu sudah usang, tidak berlaku lagi. Sekarang adalah hukum kasih karunia dalam Perjanjian Baru. Ada pemisahan antara Allah dalam Perjanjian Lama dengan Allah Perjanjian Baru, kasih Allah dalam Perjanjian Lama dan kasih Allah dalam Perjanjian Baru. Mereka memisahkan itu. Makanya ada suatu ambiguitas atau suatu kebingungan ya yang dihadapi jemaat dengan pemimpin seperti ini. Bahkan hidup kita juga akan kita koreksi kalau kita punya pemahaman yang keliru seperti ini ya.
Hari ini ada banyak pembicaraan mengenai kasih sebagai sejenis pengganti bagi perintah Allah. Ya, tadi juga saya sempat dengar dari Laura ya. Kadang-kadang kalau mengajar anak sekolah minggu tidak mudah Ibu Herti ya, gitu. Karena pertanyaannya banyak sekali, kritis banget, dan sering sekali yang ditanya itu adalah, dan saya juga seminggu lalu sempat ditanya oleh sepupu saya. Dia sudah punya anak seumuran si Zoe kira-kira, tapi setahun lebih tua dari Zoe. Tadi juga Laura sempat mengatakan itu, mengapa Allah dalam Perjanjian Lama itu begitu kejam? Bunuh sana, bunuh sini, apalagi dia baca tentang Israel gitu misalnya, walaupun nggak ada hubungannya gitu, tapi namanya anak-anak imajinasinya tinggi. Kenapa Allah dalam Perjanjian Lama itu kejam, Mas? Kok dalam Perjanjian Baru Yesus itu mau menemati bagi kita? Ini Allah yang mana ini? Beda atau sama? Nah, ini kan imajinasi anak-anak yang tidak mudah untuk menjelaskan kepada mereka siapa Allah dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu. Apakah Allah yang sama atau Allah yang berbeda? Ya, kekudusan Allah, tentang keadilan Allah itu memang harus diajarkan mulai dari anak-anak. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu. Kita tidak lagi memerlukan aturan-aturan, kata mereka, karena sudah dalam Perjanjian Baru. Sekarang yang kita butuhkan adalah kasih. Dan jika Anda yakin bahwa Anda bertindak di dalam kasih, maka itu sudah menjadikan Anda benar. Nggak perlu perintah, nggak perlu hukum Taurat, apa itu 10 hukum, nggak perlu lagi itu. Semuanya dinapi dalam kasih Kristus. Kalau kita dalam kasih, kita akan menjadi orang yang dibenarkan atau orang benar. Bahkan dikatakan oleh sejumlah pihak, nah ini lebih berbahaya Bapak Ibu, pada saat ini bahwa sebuah hubungan perjinahan yang penuh kasih mungkin bukan masalah. Ya, ini liberal ya, gitu. Atau bahwa kasih homoseksual mungkin benar bagi sejumlah orang. Dan kaum LGBT semakin mendapatkan tempat di banyak negara, termasuk di Indonesia sendiri. Ya, bagaimana kita menghadapi ini sebagai orang Kristen? Lalu bagian kelima, Bapak Ibu, ada beberapa isu besar di masa reformasi Protestan yang kita perlu ketahui dan pelajari. Yang pertama, bagaimana kita benar-benar mengetahui bahwa sesuatu itu adalah baik? Bagaimana kita benar-benar mengetahui bahwa sesuatu itu adalah baik? Untuk pertanyaan ini hanya ada 2 jawaban. Yang pertama, manusia itu sendirilah bisa mendefinisikan apa yang baik dan apa yang benar. Manusia merasa dirinya bisa mendefinisikan apa yang baik dan yang benar. Lalu yang kedua, hanya Allah yang mendefinisikan apa yang benar dan apa yang salah. Ada 2 pandangan yang bertolak belakang tentang hal ini. Bukankah kita sudah melihat di sepanjang studi kita di Katekismus Heidelberg jawaban mana yang benar? Bukankah studi kita atas Katekismus memberikan jawaban yang benar? Kejatuhan manusia persisnya adalah ini. Manusia mencoba untuk menentukan kebenaran dan keadilan bagi dirinya sendiri. Kebenaran itu menurut saya, keadilan itu menurut saya, menurut lain yang tahu gitu. Yang penting kebenaran itu seperti ini, gitu ya. Termasuk dalam gereja, kita baca sejarah gereja banyak ya. Di sepanjang kisah Injil, kita melihat bagaimana Kristus telah menjawab pertanyaan ini. Ketika iblis mencobai dia, Yesus menjawab, ada tertulis. Matius pasal 4 ayat 1-11. Ada tertulis. Ya, Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali, memakai firman Tuhan juga dari kitab Ulangan untuk menjawab iblis. Ya, iblis memakai firman Tuhan, tapi Tuhan Yesus juga memakai firman Tuhan yang tidak bisa dibantah oleh iblis tentang hal itu ya. Ada tertulis bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan pada dia saja engkau berbakti. Lalu kedua, ketika Yesus berseberangan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, ia berkata bahwa mereka telah menjadikan firman Allah batal karena tradisi mereka sendiri. Tadi ini kita baca, tadi saya sebutkan dalam Markus pasal 7 ya, ayat 1-13. Ya, ini sudah disampaikan oleh Pendeta Agung di sana juga. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, apakah organisasi gereja memiliki hak untuk membuat hukum bagi dirinya sendiri? Ataukah hak ini hanya dimiliki oleh Allah? Bolehkah gereja memiliki hukum sendiri? Kita tahu sejarah di masa lalu ya. Gereja Katolik Roma berkata bahwa hak ini adalah milik Allah dan juga milik gereja. Allah punya hak, betul. Tapi gereja juga punya hak yang sama dalam mendefinisikan tentang yang baik dan yang benar. Ya. Gereja Katolik Roma mengatakan bahwa ada 2 sumber kebenaran. Satu kitab suci, mereka akui. Satu lagi tradisi. Tidak mudah ya, Pak Mosir ya, gitu ya. Apalagi dengan tradisi. Itu, saya yakin semua suku juga, di antara kita semua juga sudah pernah mengalami ini ya. Tradisi dan kitab suci, 2 hal yang sengaja dibenturkan dan akhirnya harus ditentukan mana yang kita pegang, kitab suci atau tradisi. Kitab suci kelompoknya di sini,
tradisi kelompoknya di sana, pecah akhirnya. Keluarga atau satu kerabat atau satu persekutuan atau perkumpulan bahkan gereja bisa pecah gara-gara berpegang pada kitab suci atau tradisi. Tetapi para reformator berkata, tidak, hanya ada satu pemberi hukum yang sah, dan itu adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, para reformator berpegang pada firman Allah yang tertulis sebagai satu-satunya aturan bagi iman dan bagi praktik hidup sehari-hari. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, jika kita bisa mengatakan bahwa gereja-gereja Protestan sekarang ini tetap setia kepada prinsip ini. Tetapi sayangnya, kita bisa koreksi bersama-sama, kita bisa cek bersama-sama, bukan demikian keadaannya. Bahkan dalam gereja-gereja reform sekalipun, ada banyak hal yang dilakukan dengan alasan bahwa itu baik, meskipun yang baik itu tidak sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitab. Nah, disinilah sekali lagi kekudusan firman Tuhan dipakai untuk mengkoreksi, mengevaluasi, memeriksa apakah perbuatan baik atau program yang baik atau pelayanan yang baik yang kita lakukan atau gereja lakukan sesuai atau bertentangan dengan firman Tuhan. Disinilah kekudusan Tuhan akan dinyatakan, Bapak Ibu. Lalu bagian ke-6, ada 3 hal yang diperlukan agar kita melakukan apa yang Allah ingin agar kita lakukan. Jadi hidup kita tadi yang selaras, yang serasi dengan kehendak Tuhan. Nah, apa yang Tuhan kehendaki sebenarnya? Supaya hidup kita bisa selaras dengan apa yang Dia kehendaki. Pertama, bahwa kita bertindak berdasarkan iman, Bapak Ibu. Kita tahu bersama tentang hal ini. Ya, andai kata seseorang melakukan apa yang Allah ingin dia lakukan hanya dengan alasan bahwa orang-orang lain juga lakukan hal itu, katakanlah ketika memberi persembahan ya. Memberi persembahan, di situ ada contohnya, beri persembahan misalnya saya memberi persembahan 100.000 gitu atau 50.000 atau berapapun. Nah, saya melakukan itu karena satu alasan, saya ingin orang-orang lain berpikir yang baik tentang saya. Julius memberi persembahan 100.000. Oh, berarti Julius adalah jemaat yang taat, jemaat yang baik, jemaat yang memberikan persembahan sekian, bukan jumlah yang sedikit itu. Nah, motivasi saya bukan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, tapi supaya saya dipandang baik oleh orang-orang sekitar saya, oleh jemaat di mana saya ada, oleh hamba Tuhan di mana saya digembalakan. Nah, sementara orang di sampingnya mungkin juga memberikan sama 100.000, tapi karena alasan yang sangat berbeda. Orang ini mungkin melakukan itu karena ia percaya Kristus, dan oleh karena itu ia ingin menaati firman Allah. Nah, bukankah jelas Bapak Ibu bahwa persembahan orang pertama meskipun dari luar kelihatan sama dengan yang kedua merupakan suatu penghinaan bagi Allah. Disinilah kita harus mengevaluasi diri kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, bahwa kita sedang melakukan apa yang Allah perintahkan untuk kita lakukan di dalam firman-Nya. Andai kata juga Bapak Ibu, ada ilustrasinya, ada seorang perempuan muda bernazar untuk menjaga kesucian sebagai seorang biarawati. Nah, kita tahu bersama ya, hidup selibat. Ya, tindakan ini mungkin sangat dipuji oleh manusia, oleh berbagai sudut ilmu, oleh berbagai filsafat, berbagai ilmu moral, ilmu kebaikan. Ini sangat baik sekali. Kalau perempuan muda ini mau mempersembahkan hidupnya untuk menjadi seorang biarawati, baik bukan? Menurut kita seolah-olah baik ya, gitu. Kita bahkan bisa berpikir bahwa ia melakukan itu dengan tulus, tetapi itu tidak menjadikan tindakannya benar. Baik dan benar itu ternyata berbeda. Firman Tuhan mengatakan kita melakukan yang baik belum tentu benar. Ketika kita melakukan kebenaran dalam firman Tuhan, itu pasti baik. Nah, logika ini yang harus kita pegang dari firman Tuhan. Ketika kita membaca dalam Alkitab bahwa pernikahan adalah sebuah pilihan yang diberikan Allah bagi kita semua, dan ada satu pengajaran Bapak Ibu, saya sebenarnya lagi menggumuli hal ini dari kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 3 ya. Sana dikatakan bahwa tentang kewajiban untuk hidup selibat itu bagi beberapa kaum reformator gitu, itu adalah bukan tindakan yang benar menurut mereka ya. Ini makanya perlu diuji nanti. Coba kita baca 1 Timotius ya, pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ya, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka.
Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Nah, saya juga masih mendalami tentang hal ini. Mengapa Rasul Paulus menuliskan tentang hal ini, Bapak Ibu ya? Tetapi sama seperti ketika Rasul Paulus menyoroti tentang kepang rambut bagi perempuan, ya kan? Pada waktu itu konteksnya adalah perempuan yang berkepang rambut itu identik dengan wanita tunasusila. Ya, negatif. Jadi dia minta kepada orang-orang Kristen, khususnya yang perempuan, jangan berkepang rambut. Nah, ini satu konteks pada waktu itu, Bapak Ibu. Nah, kalau kita kembali ke yang tadi, ya, maka kita mulai melihat bahwa bernazar hidup selibat sama sekali bukanlah tindakan yang benar. Ini menurut beberapa kaum reformator. Ketika para reformator menyadari hal ini, mereka menolak nazar hidup selibat dan menerima bagi diri mereka hak untuk menikah yang Allah berikan. Ini pandangan dari para reformator. Silakan nanti kita semua bisa memiliki hal ini, Bapak Ibu ya. Lalu yang ketiga, bahwa kita sedang melakukan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Adalah mungkin untuk melakukan sesuatu berdasarkan iman yang benar, namun tetap tidak melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Kita melakukan hal yang benar menurut kita, tetapi ternyata ketika diselidiki di dalam firman Tuhan, kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Ini juga itu harus koreksi diri kita. Misal, ada sejumlah orang di masa Paulus memberitakan Kristus. Mereka rajin memberitakan tentang pengajaran Kristus, tentang Yesus dari Nazaret, tentang dia mati dan bangkit dan naik ke sorga. Mereka mungkin adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus sebagai Mesias. Mereka sudah pasti memberitakan Yesus sebagai Mesias. Dan oleh karena itu, dalam aspek ini, Paulus bisa bersukacita atas apa yang mereka lakukan. Puji Tuhan, Anda juga memberitakan Yesus yang adalah Mesias kepada orang-orang yang belum percaya, puji Tuhan, gitu ya. Tetapi karena motivasi mereka tidak benar, mereka ternyata motivasinya ingin mengikis, ingin mengurangi, bahkan ingin menghilangkan pengaruh Paulus dalam jemaat. Karena ada perselisihan, kita tahu bersama ya, dalam surat-suratnya Paulus berkali-kali menuliskan tentang perselisihan dengan para pemimpin gereja pada waktu itu. Mereka jelas bukan sedang sepenuhnya melakukan kehendak Allah. Ya, perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, tetapi tidak dilakukan dengan motivasi sepenuhnya hanya untuk Allah, itu pun berdosa, Bapak Ibu. Ya, karena Rasul Paulus sendiri menuliskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Itu jelas, sepenuhnya untuk kemuliaan Allah. Kesimpulan, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus memiliki semua dari ketiga aspek yang di atas tadi untuk benar-benar melayani Allah. Yang kedua, orang yang benar-benar diperbaharui akan mulai melakukan itu. Orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, yang hidupnya dibaharui dan dikuduskan setiap hari, akan mau melakukan hal itu. Karena ia adalah ciptaan yang baru. Ia tidak lagi ingin melakukan kemauannya sendiri. Ia percaya, atau ia mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhannya, the Lordship of Christ ya, ketuhanan Kristus dalam hidupnya. Dan itu berarti antara lain bahwa Yesuslah yang memegang kendali dan juga sebagai juru selamatnya. Dengan demikian, karena hal yang menakjubkan ini yang telah Yesus lakukan dan kerjakan bagi kita, kita ingin lakukan apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Baik perintah hukum Taurat maupun perintah hukum kasih karunia, dua-duanya tidak bertentangan, dua-duanya digenapi di dalam kasih karunia Kristus. Tuhan Yesus tidak membatalkan hukum Taurat, kita tahu bersama dalam khotbah di bukit kan. Dia menggenapinya satu persatu dalam hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Ya, kita melakukannya dengan taat dalam Alkitab seperti yang kita lakukan sekarang dan ke depan. Ya, dan ini juga secara langsung membawa kita ke dalam bagian berikutnya nanti dari katekismus Heidelberg hari Tuhan ke-34, karena 10 perintah Allah itu adalah ringkasan dari kehendak Allah untuk umatnya. Kita akan dengarkan nanti ini di bulan depan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih begitu dalam firman-Mu tentang pertobatan yang sejati dan juga perbuatan baik yang kami lakukan tanpa Kristus, tanpa kebenaran firman Tuhan, tanpa motivasi yang benar di atas dasar firman Tuhan untuk memuliakan nama Bapa di sorga, semua perbuatan baik kami itu sia-sia. Kami tidak beda dengan orang dunia yang melakukan setiap perbuatan baik untuk meninggikan diri mereka, untuk menonjolkan diri mereka, untuk mengharumkan nama mereka.
Biarlah firman-Mu yang akan memimpin kami, sehingga setiap hidup kami boleh diteliti oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga boleh meneliti setiap hidup kami dari kekudusan setiap pengajaran firman-Mu, sehingga setiap perbuatan baik yang kami lakukan, baik pada keluarga kami dan kepada orang-orang sekitar kami, boleh memuliakan nama-Mu, dan mereka juga boleh melihat Kristus Yesus hidup dalam hidup kami, dan biarlah nama-Mu Bapa dimuliakan. Bapa, terima kasih diberkatilah setiap jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hidup kami jadi saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Anak pada ditulis.